Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Jafar Sodik dari firma M&Co. Kali ini kita akan membahas atau berdiskusi ya terkait tafsir Undang-Undang PPN. Pada kesempatan kali ini, materi PPN atau tafsir ketentuan PPN yang akan kita bahas itu terkait faktur pajak. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bisa jadi kita itu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN, memahami konsep dan filosofi dari PPN, tapi banyak dari kita yang kurang teliti dalam mengaplikasikan faktur pajak ini. Padahal kalau kita tidak teliti membuat faktur pajak, itu sangat berpotensi mengundang atau menimbulkan sanksi. Anda membuat faktur pajak salah alamat, denda. Anda salah nomor rumah, nomor kantor di faktur pajak, keliru, denda. Terlambat membuat faktur pajak sehari saja, denda. Oleh karena itu, faktur pajak ini memang sesuatu yang sangat rigid. Ada aturan main atau ketentuan yang harus kita ikuti. Baik, kita akan langsung saja membahas mengenai faktur pajak ya. Jika kita baca ketentuan di peraturan perundang-undang di bidang PPN ya, khususnya di faktur pajak, ini definisi atau pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah faktur pajak itu merupakan bukti pungutan pajak. Dalam hal ini maksudnya pajak ya PPN ini ya. Dan yang perlu kita ketahui juga, yang bisa menerbitkan faktur pajak itu hanya PKP atau pengusaha kena pajak. Barangkali Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu adalah wajib pajak. Tapi kalau belum PKP ya, wajib pajak yang belum PKP atau bukan PKP itu tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Kewajiban pembuatan faktur pajak itu faktur pajak harus dibuat untuk setiap penyerahan maupun ekspor, baik BKP, JKP ya, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ya. Jadi intinya setiap Anda itu PKP melakukan penyerahan atau ekspor, maka wajib menerbitkan faktur pajak, kecuali ya BKP atau JKP yang diserahkan itu masuk kategori non BKP atau non JKP. Kemudian ada beberapa jenis faktur pajak ya. Yang pertama adalah faktur pajak, yang kedua faktur pajak gabungan, dan yang ketiga dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, dan yang keempat faktur pajak khusus untuk PKP pedagang eceran atau singkatannya PE, misalnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktur pajak khusus untuk turis asing. Penjelasan mengenai jenis faktur pajak kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu yang pertama ini ya, faktur pajak. Penjelasannya, faktur pajak adalah faktur pajak yang digunakan untuk setiap transaksi, yaitu satu transaksi, satu faktur. Berikutnya adalah faktur pajak gabungan. Untuk faktur pajak gabungan, penjelasannya seperti ini. Adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Artinya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah PKP, ketika memiliki customer yang sama, ya, di bulan yang sama, maka faktur pajaknya bisa digabung untuk transaksi 1 bulan, dibuat paling lambat akhir bulan. Jadi tidak harus ya satu transaksi satu faktur gitu, khusus untuk pembeli BKP atau penerima JKP yang sama di bulan atau di masa yang sama juga. Berikutnya, jenis faktur yang ketiga adalah dokumen tertentu dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk dokumen tertentu dipersamakan dengan faktur pajak ini mendasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 13 Tahun 2019. Ada banyak jenis dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ya.
Ya, salah satunya ini contoh nih, surat perintah penyerahan barang atau SPPB ya dari Bulog atau Dolog. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Ada tiket tagihan surat muatan udara atau airway bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Jadi faktur pajak itu memang wujudnya untuk pengusaha-pengusaha tertentu ya, tidak harus berupa faktur pajak standar. Ada beberapa dokumen tertentu, dia bukan faktur sebenarnya dokumennya itu, tapi dipersamakan dengan faktur pajak. Ada banyak sih ya, kalau kita lihat di slide berikutnya ini ya, ada nota penjualan, ya, ada bukti tagihan dan sebagainya. Nanti bisa dicek teman-teman, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 13 Tahun 2019. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Jenis faktur pajak yang keempat yaitu khusus faktur pajak bagi PKP pedagang eceran atau PKPPE. Kalau pedagang eceran artinya dia itu menjual ke konsumen akhir, ya. Bisa ke masyarakat pada umumnya, mungkin ke tetangga ya. Maka faktur pajak tidak harus standar. Faktur pajak untuk pedagang eceran bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, dan tanda bukti penyerahan. Terkait dengan faktur pajak untuk pedagang eceran ini, saya pernah punya pengalaman ketika belanja di Indomaret. Nah, ini berikut nih saya sampaikan contoh struk yang merupakan faktur pajak untuk pedagang eceran dari Indomaret. Saya dulu pernah belanja di Indomaret, itu harganya 11.500. Dari 11.500 ini ternyata di state di sini DPP-nya adalah 10.380 dan PPN-nya adalah 1.140. Nah, untuk bukti berupa struk ini dari pedagang eceran, dalam hal ini saya contohkan adalah Indomaret ya. Harga yang tertera di situ sudah termasuk PPN dan struk yang diterbitkan oleh Indomaret juga merupakan faktur pajak. Artinya pengusaha kena pajak Indomaret sudah dianggap menerbitkan faktur pajak ketika dalam struknya itu men-state harga DPP dan men-state juga PPN-nya. Yang kelima adalah faktur pajak khusus. Faktur pajak khusus ini adalah faktur pajak yang diterbitkan kepada turis asing untuk pengembalian PPN di bandara oleh turis asing. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau memang ada turis asing belanja di Indonesia itu akan dikenakan PPN. Tetapi kalau turis asing itu belanja di PKP tertentu yang telah mengikuti mekanisme pengembalian PPN untuk turis asing, PKP itu melakukan registrasi ya ke KPP untuk mengikuti skema pengembalian PPN untuk turis asing ini. Maka ketika turis asing itu belanja di outlet dia, di toko dia atau tempat usaha dia itu, maka turis asing ketika kembali ke negaranya itu dapat meminta pengembalian PPN di bandar udara. Karena secara international courtesy atau kepantesan internasional, memang sebaiknya yang menanggung pajak adalah masyarakat negara itu sendiri. Ketika ada turis asing berkunjung melancong ke negara kita ya, itu idealnya tidak perlu menanggung pajak. Sehingga ketika dia belanja, turis asing itu belanja kena PPN, maka PPN-nya itu dapat dimintakan kembali di bandara. Hanya saja ketentuan yang harus diikuti, turis asing itu harus belanja di tempat pengusaha kena pajak yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut mekanisme pengembalian PPN khusus untuk turis asing. Demikian penjelasan mengenai tafsir pajak, khususnya mengenai faktur pajak ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, masih bersama Sharing Pajak MNCo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.